Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Haji Pramukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari pengolahan data terdistribusi. Langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan middleware, sebutkan tipe-tipe dari middleware dan juga apa manfaat middleware. Jadi, middleware itu adalah perangkat lunak komputer yang menghubungkan komponen atau aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan beberapa proses berjalan pada satu atau lebih mesin untuk berinteraksi. Jadi tipe-tipe middleware ini yang pertama ada RPC atau Remote Procedure Cells. Klien dapat memanggil prosedur atau fungsi yang berjalan pada komputer lain melalui jaringan, tipe sinkronus atau asinkronus. Yang kedua ada Object Request Broker, yaitu sistem manajemen komunikasi antara klien dan server yang berorientasi objek, yaitu Object Oriented. Lalu yang ketiga ada Message Oriented Middleware, yaitu komunikasi asinkronus antar klien melalui sistem message queue. Lalu yang keempat ada Publish atau Subscribe Mom server mengirim pesan ke klien yang mendaftar atau push teknologi. Lalu yang kelima ada akses data berorientasi SQL middleware antara aplikasi dan server database. Lalu manfaat dari middleware yang pertama ada pada sistem ini terdistribusi maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Lalu dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Lalu adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Lalu ada manfaat lainnya adalah independen dari layanan jaringan. Lalu yang terakhir manfaatnya adalah handal dan juga selalu tersedia. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 1, lanjut soal nomor 2. Dalam mempelajari SQL, kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silakan kita menjelaskan pemahaman dari istilah tersebut. Jadi, DDL atau Data Definition Language merupakan prioritas SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Contohnya yaitu create, rename, alter, drop. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Contohnya select, insert, update, dan delete. Sekian untuk jawaban saya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Lalu, mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Jadi, database recovery merupakan proses mengembalikan data atau sistem dari kondisi yang rusak, gagal, atau korup, dan juga tidak bisa diakses ke kondisi awal yang normal. Lalu, jenis kegagalannya. Yang pertama ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem yaitu kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya, sistem error, server error. Lalu, yang kedua adalah kegagalan media, yaitu merupakan kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contohnya adalah head crash. Sekian untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Apa saja prosedur dalam recovery dan restart data? Prosedur yang kita harus lakukan pada saat merecovery dan restart data, yang pertama adalah switch, yaitu pengalihan ke database cadangan atau mirror. Setelah itu kita ke restore atau rerun, yaitu memproses ulang transaksi dengan data backup. Lalu ada kontrol integritas transaksi, yaitu melakukan commit atau abort semua transaksi. Lalu ada recovery mundur atau rollback, yaitu mengembalikan data ke image sebelumnya. Lalu yang terakhir ada recovery maju atau roll forward, yaitu menggunakan image setelah transaksi lebih mudah dibanding restore atau rerun. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 4.
dan juga sebagai penutup dari soal dan pertanyaan dari UAS PDT ini. Tapi kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kesalahan pengucapan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.